Kek, kenapa sih waktu kita kecil, kakek melarang kita di luar pas waktu sandikala? Ya kakek takut kalian digondol wewe gombel. Memangnya wewe gombel itu ada ya, Kek? Ya kalau menurut orang tua dulu sih ada. Asal-usulnya gimana sih, Kek? Jadi pada zaman dahulu di sebuah kampung di lereng Bukit Gombel ada sepasang suami istri, namanya Kromo dan Roro. Istriku, aku bawa sesuatu untukmu. Roro, lihatlah, karena hasil panen kita bulan ini melimpah. Aku membelikan kain batik baru khusus untukmu. Oh Kromo, ini sungguh indah. Tapi kau tahu sendiri, bukan kain indah yang aku dambakan setiap malam dalam doa-doaku. Bersabarlah, Gusti Allah pasti akan menitipkan seorang anak di rahimmu. Kita hanya perlu menunggu. Baiklah. Mari kita pulang, hari sudah mulai gelap. Iya, Mas. Sayang, aku mau ke kota, ada pertemuan sama teman-teman. Iya Kang Mas, hati-hati di jalan. Aku mau ambil air ke sumur. Biasanya jam segini banyak ibu-ibu yang ngumpul di sumur. Pasti seru deh, apalagi mereka suka bercanda. Obrolannya gokil, bikin sakit perut ketawa mulu ini. Kasian si Kromo, udah lama nikah tapi belum juga punya anak. Iya, sebenarnya siapa sih yang mandulnya? Ya siapa lagi, istrinya lah. Percuma cantik juga kalau mandul, mending cari yang lain. Apalagi sekarang si Kromo usahanya lagi jaya. Pasti banyak gadis yang mau padanya. Mo, kamu tahu gak? Aku mau punya anak. Istriku sudah hamil 3 bulan. Kamu kapan, Mo? Entahlah, aku juga gak tahu. Kamu nikah udah 5 tahun lebih. Sepi Mo kalau gak ada anak. Apalagi sekarang kamu lagi di atas. Mau diwariskan sama siapa kalau bukan sama anak? Ya. Nah, apa gak pengen nyari sampingan gitu? Gimana? Nyari gadis lain gitu, Mo. Aku yakin banyak yang mau sama kamu. Ya. Mo, si Siti anak Pak Wiryo cantik loh. Bener tuh, Mo. Biar aku yang comblangin. Entahlah, udah kalian ada-ada saja. Kang, aku membuatkan sambal goreng kesukaanmu. Makanlah yang banyak. Apa gunanya makan enak kalau rumah ini sepi seperti kuburan, Roro? Teman-temanku udah menggendong anak kedua, sedangkan aku malu setiap kali berkumpul dengan mereka. Apa kau menyalahkanku, Kang? Ini kehendak yang maha kuasa. Atau mungkin ini kutukan. Aku mulai lelah, Roro. Sangat lelah. Sudahlah, aku muak, aku akan keluar. Maafkan aku, Kang, yang tidak bisa memberikanmu anak. Ya Allah, kenapa hidupku jadi begini? Rumah tangga yang dulu harmonis kini hancur. Ya Allah, karuniai aku seorang anak, agar kebahagiaan keluarga kami kembali seperti semula, Kang Mas. Maafkan aku. Roro, lihat nih anaknya lucu. Roro, kapan punya anak? Rumah tangga tanpa anak jadi hambar. Dengar-dengar katanya Mas Kromo punya yang baru. Sayang, aku bahagia kamu ada di sisiku. Sama Kang, aku juga. Tapi Aku mengerti kegelisahanmu, aku akan menyelesaikannya. Mas, aku mau tanya sesuatu. Udah, aku mau pergi. Kang Kromo sekarang jadi jarang pulang dan sifatnya berbeda banget. Apa benar desas-desus yang beredar di masyarakat kalau Kang Kromo selingkuh?
Kang, aku hamil. Kapanmu akan menemui kedua orang tuaku biar kita tenang kalau udah sah jadi suami istri. Aku janji sayang, segera aku akan temuin mereka minggu depan. Tapi gimana dengan Mbak Roro? Sabar Cahayu, sebentar lagi aku akan menceraikannya. Rumah itu akan menjadi milik kita dan anak yang ada di kandunganmu ini akan lahir di sana. Aku dengar katanya Mas Kromo ada di ladang sedang membereskan pagar. Aku antar makanan. Kali aja Mas Kromo senang. Dengan memberikan makanan kesukaannya, aku harap Mas Kromo senang dan kami bisa kembali bahagia seperti dulu. Walaupun jauh di ujung kampung, tetap akan aku samperin. Sudah seminggu ini Mas Kromo gak pulang. Sayang, apapun akan aku lakukan. Apalagi sekarang kamu mengandungan aku, anak yang selama ini aku nantikan. Ini seperti suara Mas Kromo. Jadi begini kelakuanmu Mas, aku setia menunggumu di rumah, di luar kamu sama wanita lain, kamu kejam Mas. Roro, kamulah yang kejam. Aku menginginkan anak, tapi kamu tidak bisa. Sekarang aku akan punya anak dari Siti. Kamu benar-benar Mas. Sudahlah, sekarang sebaiknya kamu pergi, kembali ke rumah. Karena sebentar lagi, aku akan menceraikanmu. Pergi. Pergi kamu. Kejam kamu Mas, kejam. You pay for this. Stop Roro, think. Bawa dia pergi jauh ke hutan Gombel sekalian. Aku tidak mau melihat perempuan pembawa sial ini. Tega sekali kamu Mas, kau anggap aku sial. Ayo bawa. Jangan, jangan. Kenapa kalian begitu tega? Ayo kita bawa dia ke atas bukit supaya dia tidak bisa kembali ke kampung. Mas Kromo, mengapa kamu begitu tega membuangku di hutan? Apa salahku? Apa karena aku tidak bisa memberikanmu anak? Aku juga sangat merindukan kehadiran seorang anak. Tiap malam aku berdoa agar aku memiliki anak. Sekarang kau telah mengkhianatiku. Kau dan warga menganggapku pembawa sial. Kalian sungguh kejam. Aku akan balas perlakuan kalian. Ada yang sadar gak kalau akhir-akhir ini suasana kampung agak serem, apalagi kalau malam. Iya, saya juga merasakannya. Bener juga, apalagi setelah Roro gak ada. Jangan gitu, ntar timbulnya fitnah. Itu paling cuma perasaan kita saja. Iya bah, mungkin perasaan kita aja. Ayo balik, sebentar lagi maghrib. Sebentar lagi, Bu. Aku akan cari anak yang tidak nurut dan ditelantarkan oleh orang tuanya. Tunggu aku anak-anakku. Kampung ini telah mengusirku dan menganggap aku perempuan pembawa sial karena tidak punya anak. Sekarang aku akan ambil anak mereka. Kemarilah nak, sandikala begini kamu sendirian saja. Apa ibumu sudah tidak peduli? Sini nak, aku akan mengasuhmu. Siapa kamu? Jangan dekati aku. Pergi sana. Pergi. Ibu. Ibu. Tidak. Aku tidak mau. Tolong, Bagas anakku telah hilang. Tolong Pak, anakku telah hilang. Tadinya dia kemana? Dia tidak kemana-mana, dia main di bawah pohon sawo. Tenang, tenang dulu. Kita temui Pak Kadus Kromo. Ayo, ayo Pak, ayo. Aku ingin anakku ditemukan. Bagas, kamu di mana Bagas? Sabar Bu, kita cari bersama-sama. Mas, si Bagas anaknya Ibu Sumi telah hilang.
Kami sudah mencarinya kemana-mana tapi Tidak menemukannya. Kalau begitu kita cari bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan panggil Pak Ustadz, lalu kita kumpul dulu di balai kampung. kalau seperti itu ceritanya, sepertinya si Bagas digondol jurik. Sekarang warga kembali dulu ke rumah, bawa alat dapur apa saja yang bisa dipukul. Bagas, Bagas, kamu di mana, Nak? Bagas! Bagas, kami di sini, Nak. Bagas! Di mana kau, Nak? Bagas! Bagas. Bagas! Kamu di mana? Bagas! Kamu Bagas! Suara apa ini rame sekali? Telingaku sampai sakit. Berhenti, berhenti. Sakit sekali. Berhenti. Aku akan kembalikan anak kalian. Hentikan suaranya. Telingaku sakit. Roro, benarkah itu kamu? Iya mas, ini aku. Tapi kenapa kamu lakukan ini semua? Ini semua karena kamu mas. Kamu menginginkan anak, aku juga sama. Tapi kamu malah membuangku. Aku sangat merindukan kehadiran seorang anak. Jadi aku ambil anak-anak yang masih berkeliaran di waktu sandikala. Dan sekarang aku akan mengambilmu.